Ada apaan sih sebenarnya Bang Udin? Ayah penasaran jadinya. Enggak, laki lu tuh orang baik banget. Dia itu bener-bener sahabat sejati. Kalau kagak ada dia, masa depan gue udah hancur, lebur bener. Emangnya Bang Udin habis berantem ya? Terus ditolongin sama laki ayah gitu? Oh, lebih dari itu, Sofi. Lo tahu kan gue udah 10 tahun jadi duda. Ini pasti orang menyekar. Gue yakin dari tampang mukanya. Pasti dia minta doain dari gue. Doa gue manjur kayak banyak maling kundang. Permisi Bapak Ibu, kalau saya boleh tahu, yang mana ya kuburannya? Saya yang akan doakan buat almarhum. Kebetulan yang ini, Mas. Maaf Bapak, kalau saya boleh tahu, yang meninggal siapa ya Pak? Orang tua saya, ibu saya, Mas. Kalau orang tua saya sih meninggalnya wajar, Mas, cuma karena sakit. Waktu itu sakit diabetes. Oh, meninggalnya karena diabetes, penyakit gula itu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Udin, kok mukanya kayak orang mau nangis gitu sih? Gue bukannya mau nangis, Sofi. Ini gue terharu. Emang kata orang kalau gue terharu mukanya kayak orang mau nangis. Amin. Selesai. Udah, Mas? Udah cepet aja doanya, gak usah panjang-panjang. Penyakitnya kan diabetes. Ya, Bu, gak usah bengong aja. Tak kesambet lagi loh. Ayo siramin dia pakai air mawar. Bunganya sekalian. Mas, sekedar buat ini, Mas. Aduh, Bapak, ngerepotin aja. Nggak usah, saya kalau ngedoain orang ikhlas. Ridho, nggak pakai minta imbalan. Apa-apa, santai aja, ya. Ini saya tambahin, Mas. Pakai ditambahin. Enggak, udah kantongin. Nggak baik, ya. Saya ikhlas kok, Mas. Ini, Mas. Bapak maksa nih, ya. Benar, Pak. Saya ikhlas. Saya jadi nggak enak, Pak. Saya ikhlas kok. Bu ya. Ridho, ya. Ikhlas, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik-baik, ya. Cepet amat cari duitnya. Olga, kan katanya mau jadi ustad. Kok malah jadi tukang doa di kuburan? Ya Allah, nih anak pasti ada apa-apa lagi nih. Gue tukang doa sampai supir angkot sih. Astagfirullahaladzim. Olga, ngapain lu? Lu kan cita-cita lu jadi ustad. Kenapa lu jadi tukang doa di kuburan sih? Maaf, ente siapa? Datang-datang udah ngomel-ngomel. Gue bukan Olga, gue Samsudin. Si Udin, tukang doa kuburan. Jangan salah ngambil. Kenapa? Ibu lakinya baru meninggal. Kalau lakinya baru meninggal, mana kuburannya? Biar Udin yang doain. Ya anak, bener-bener lu gila lagi lu. Lu ketiban kelapa lagi lu ya. Lu yang mesti doain lu. Tapi biarin deh. Lu gila deh. Lu gila asal jadi tukang doa daripada lu gila. Lu ngambil di masjid kotak amal sama sendal. Olga. Stres kali nih Ibu. Ada apaan sih sebenarnya Bang Udin? Ayah penasaran jadinya. Enggak, laki lu tuh orang baik banget. Dia itu bener-bener sahabat sejati. Kalau kagak ada dia, masa depan gue udah hancur, lebur bener.
emangnya Bang Udin habis berantem ya? Terus ditolongin sama laki ayah gitu? Oh, lebih dari itu, Sofi. Lo tahu kan gue udah 10 tahun jadi duda. Nah, ceritanya nih, gue naksir sama itu yang punya salon, Sarmila. Tahu kan lo? Oh, sama perempuan yang itu tuh, yang baru buka salon tuh, yang rambutnya panjang segini nih. Iya, boto banget kan badannya tuh. Oh iya, heeh. Terus. Oh, ceritanya pas gue mau ke sono, laki lu ngasih tahu gue. Katanya lu jangan kawin sama si Sarmila katanya. Gue bilang kenapa? Itu dia tuh turunan sundel bolong. Gue nggak percaya sama laki lu. Tahu kan laki lu suka ngejatin orang tuh. Dia bilang lu periksa aja belakang ini punggungnya, pasti bolong katanya. Iya bener Sofi, gue datang ke sono, gue mau intip dong punggungnya dia. Gue giliran gue mau lihat gini, dia ngeles gini. Gue mau lihat dari sini dia ngeles lagi. Rupanya bener dia turunan sundel bolong, belakangnya tuh bolong, makanya kagak mau dilihat. Lu bisa bayangin nggak? Gimana kalau gue jadi kawin sama sundel bolong coba? Tumben bener laki ayah baik ya. Biasanya kan Bang Udin tahu kalau orang susah dia girang banget, seneng dia. Lo nggak boleh begitu sama laki lo sendiri. Dia itu orang paling baik, setia kawan. Nah buktinya dia ngasih tahu gue. Sekarang laki lo mana? Au tuh Bang Udin, ayah juga bingung. Masa dari tadi pulang masuk kamar mandi terus? Begitu? Iya. Ya udah gini deh, gue pamit dulu pulang ya. Iya deh. Bilangin rasa terima kasih gue yang sedalam-dalamnya buat laki lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pap, pakai parfum segala sih. Mau kemana sih? Gua mau ke kantor pajak bumi dan bangunan nih, rumah kita belum dibayar. Iya emang kudu pakai parfum gitu. Ya kita ngormatin orang kantor dong, bisa ringan bayarannya. Ngaruh. Bisa ringan bayarannya. Ngapain sih lu nanya mulu? Kagak. Tadi si Udin datang kemari. Dia mau ngucapin terima kasih sama Papi katanya. Papi udah baik ngingetin dia supaya kagak kawin sama turunan sundel bolong. Nah. Tumben Papi baik. Ini asal lu tahu nih, kita biar benci sama temen, kalau sampai mati jangan. Makanya gue tolongin, dapet pahala kita. Nah, dah gue pergi ah. Ngoceh mulu lu kayak poksel lagu lu ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laki gue aneh bener ya. Ini pasti ada udang di balik batu nih. Gue harus cari tahu. Centil begitu dia. Aduh, si Olga gila lagi. Aduh, kalau gue timpuk nih kepalanya pakai kelapa, gue takut dia jadi pegawai pajak, malah tambah repot lagi. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Gimana? Ini lu kan yang dulu Kokom. gila itu ya. Iya sih, Nek. Tapi sekarang Kokom udah kagak sedeng lagi, Nek. Soalnya barusan Kokom itu dapat nasihat dari Bang Olga. Kalau Kokom kagak boleh lagi nyari layar tancap. Kalau Kokom itu lebih baik nyari tempat pengajian. Nah, mulai dari situ Kokom jadi insaf deh, Nek. Oh iya, masalahnya sekarang Kokom itu kagak punya Al-Quran. Makanya Kokom mau pinjam sama nenek. Kali aja nenek punya. Aduh, kalau soal Al-Quran, Ade jangan khawatir. Cuma si Olganya sekarang gila lagi. Hah? Gila? Aduh, untung aja lu sempet dinasehatin sama si Olga. Gila. Assalamualaikum. Tante-tante yang cantik-cantik lagi pada ngobrolin berondong ya. Tuh kan. Mohon maaf sebelumnya, kedatangan saya kemari, saya mau nanya, kuburan yang paling rame di mana ya? Karena kuburan yang di Bojong Kenyot itu udah sepi banget, kagak ada pengunjung. Jadi, kedatangan saya kemari, sekali lagi saya ingatkan, saya cuma tanya, di mana kuburan yang paling rame? Begitu tante-tanteku. Nenek, udah tenang aja. Ini udah urusan Kokom. Biar Kokom yang nuntun Bang Olga balik ke jati dirinya sendiri, Nek.
Udah, lu gak usah banyak mulut, gak usah banyak ngomong. Di mana kuburan yang paling rame? Oh, ada tuh di sebelah kuburan Bojong Kenyot ada kuburan lagi. Nah itu namanya kuburannya Bojong Isep. Iya, ada tuh di sono. Kuburan Bojong Isep. Bodoh mantul. Ya udah, siap-siap. Lu sebentar lagi jadi asisten tukang doa kuburan. Ayo ikut gue. Aduh, gimana nih si Olga nih? Kok nggak bener-bener otaknya? Ya Allah, ya Allah. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Neng, makasih ya, Neng. Iya. Assalamualaikum. Salam. Bang Robert Tajir. Masih inget ya. Bang Robert Tajir, makasih banyak ya infonya. Bang Udin tuh emang ternyata beneran pengen makan 2 punggung ayam, Bang. Ih, takut deh. Untung aja ya hati-hati. Ya nggak apa-apa, sama-sama. Kita hidup ini kan mesti tolong-menolong. Saling memberikan informasi. Bener ya? Iya, Bang. Oh iya, Abang kesini mau diapain? Mau dipotong? Oh, enggak usah. Sisir aja deh sambil ngobrol-ngobrol, boleh nggak? Iya, silakan Bang. Mila, abang mau nanya boleh nggak? Boleh, Bang. Udah punya calon laki belum? Boro-boro, Bang. Pacar aja ya kagak punya. Bang Tajir kenapa? Bang? Abang Mila nggak tahu deh. Abang baru bercerai deh sama bini abang. Bini abang pergi sama lelaki. Sekarang abang sendiri. Abang biar gimana mesti kawin lagi deh sama perempuan yang abang cinta. Kayaknya di hati abang cuma Mila sendiri, nggak ada lagi. Emangnya Abang suka sama Aye? Cinta bukan sembarang cinta. Cinta abang pas takarannya. Kalau adek nggak percaya, belek dada longok isinya. Cinta Abang banyak semutnya, gemat-gemat sakit gigitnya. Tahu-tahu Bang, bentol cintanya, Aye yang kebagian ampasnya. Bang Tajir! Lu manggil gua jir-jir aja, lu pakai abang dong. Tadi kan saya udah panggil Bang Tajir. Kalau manggil abang? Pakai. Iya, nggak apa-apa. Ngapain tuh jalan dah? Badan paket menggar-menggarin. Lu nggak ngerti, gua kalau lagi berbunga-bunga begini, gua senang. Bagaimana Sarmila? Mantap, pilihan lu nggak meleset. Makanya gua mau kasih persen sama lu nih. Wih. Oke? Wih, gocap. Dengar. Sekarang gini, gua kasih tugas sama lu. Lu keliling lagi di kampung ini, cari 3 lagi yang sepadan sama Sarmila. Ya, kalau perlu nyari gua kawin 3 kali nggak apa-apa. Sip, oke? Oke, bos. Oke dulu. Ya. Wah, puas juga tuh.